Halo Healthy People, selamat datang di Healthy Talks, your go-to healthy friends bersama aku Erika Felicia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai gizi dan juga mengenal lebih dalam apa sih tugas ahli gizi. Dan di sini sudah ada Kak Meliana. Halo Kak, apa kabar? Halo Erika, kabar baik. Aku manggilnya Kak atau dokter nih? Kak aja. Kak aja. Iya. Kan kalau misalkan di dunia medis tuh sebagian besar orang tuh manggilnya dokter, Iya. sus. Tapi nggak ada ya kalau untuk ahli gizi tetap kakak aja gitu ya? Iya, aku juga pengalaman kalau kerja waktu di rumah sakit tuh manggilnya, Dok, ini makannya harus dihabisin ya. Sus, ini makannya dihabisin ya. Jadi oke, jadi dilayani aja. Kayak gitu. Jadi Tapi bilangnya ya Kak, Mbak, gizi, boleh. boleh bebas. Bebas. Oke. Di sini Kak Meliana adalah seorang nutrisionis dan ia adalah nutrisionisnya Healthy Go. Boleh dong Kak ceritain alasan kenapa Kakak menjadi nutrisionis dan apakah itu cita-cita Kakak dari kecil atau gimana? Oke. Jadi cita-cita dari kecil sih enggak ya kalau untuk aku mau jadi nutritionist, enggak. Karena anak-anak kecil dulu tuh kalau ditanya cita-cita mau jadi dokter, polisi, polwan gitu kan. Jadi basic. Terus tapi aku emang dari kecil tertarik sama tenaga kesehatan. Aku melihat ibuku yang seorang bidan, bagaimana beliau melayani masyarakat, kemudian bagaimana aku melihat dengan adanya tenaga kesehatan tuh sangat dibutuhkan masyarakat gitu ya. Cuma aku ya pengen beda, bukan bidan gitu. Apa ya gitu, ternyata ada nih tenaga kesehatan gizi. Aku juga berpikir, oh iya ya, selama manusia itu butuh makanan, ahli gizi itu akan dibutuhkan. Karena ahli gizi dan makanan itu erat kaitannya, ya kan. Manusia lahir ke bumi ini gitu ya, untuk tumbuh kembang, untuk punya pikiran yang cerdas, produktif, bertenaga, itu kan butuh makanan. Nah, kemudian di situ aku mulai tertarik mempelajari apa sih hubungan makanan dan kesehatan kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin aku punya motivasi kuat jadi nutritionist. Nah Kak, aku kayaknya butuh diklarifikasi nih. Aku tuh pemahaman aku terkait ahli gizi itu, aku mikirnya ahli gizi itu selalu kerjanya di dapur gitu. Iya. Selalu kerjanya tuh ngitung-ngitung porsi, ngitung-ngitung berapa banyak kalori dan lain sebagainya di dapur itu sendiri gitu. Nah, kenyataannya nih ahli gizi sebenarnya apakah selalu kerja di dalam dapur apa gimana nih Kak? Oke, iya tuh. Jadi itu salah satu topik yang hangat ya di tengah mahasiswa gizi. Kita sering dibilang kayak tukang masak. Padahal tugas ahli gizi itu lebih dari itu. Ahli gizi itu prospek kerjanya luas. Kita bisa di rumah sakit, puskesmas, penyelenggaraan makanan kayak catering, gizi atlet, itu juga bisa gitu. Kayak aku sendiri, latar belakang pendidikannya adalah sarjana terapan gizi dan dietetika di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang, dan fokusnya itu gizi klinik. Jadi PKL atau praktek kerja lapangan, magang itu banyak di rumah sakit dan puskesmas yang fokusnya itu ke pelayanan gizi, memberi asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi berupa pemberian diet, konseling, intervensi, monitoring gitu selama program diet untuk mencapai tujuan kesehatan pasien masing-masing. Nah, kalau ahli gizi di penyelenggaraan makanan catering di bagian dapur, itu apa ya tugasnya? Nah, itu berbeda lagi sama aku. Kalau aku melayani pasien, kalau beliau ahli gizi di dapur catering menjaga quality control makanan agar dia aman dari pengolahan, penyajian, pemorsian sampai ke tangan konsumen itu harus aman. Itu ada ahli gizi tuh yang menjaga quality control di dapur. Pemorsiannya bagaimana? Apakah tepat sesuai dengan kebutuhan gizi Erika misalkan? Oh, ternyata Erika dengan tinggi badan 169, berat badannya misalkan 60, karbohidratnya butuh 17 gram, kira-kira 17 gram karbohidrat. Nasi putihnya berapa banyak ya? Misalkan butuh proteinnya 60 gram. Protein 60 gram didapat dari dada ayam, butuh dada ayam berapa gram ya dalam sehari, itu juga tugas ahli gizi. Kemudian kalau ahli gizi di masyarakat ya, seperti di puskesmas, kita lebih ke upaya pencegahan, upaya preventif. Jadi kita membuat program sebelum masyarakat itu terkena penyakit. Misalkan sebelum anak mengalami stunting, sebelum anak terdiagnosa stunting, program apa ya yang mendukung itu, misalkan pemberian tablet tambah darah untuk
remaja putri di SMA dan SMP, program pemberian vitamin A di posyandu, itu kan untuk mencegah sakit. Program gaya hidup sehat, nah itu adalah gizi masyarakat seperti itu. Jadi luas. Gizi atlet, mau tahu? Gizi atlet mengatur kebutuhan gizi atlet karena sebelum atlet itu tanding makanannya apa, waktu atlet itu istirahat makanannya apa, karena status gizi atlet sangat mempengaruhi performa atlet sehingga dia bisa berprestasi. Gitu. Jadi luas banget ya. Ternyata luas banget ya. Ternyata ahli gizi banyak banget. Jadi itu tuh hanya stereotype ya berarti terhadap ahli gizi, tapi nyatanya ahli gizi tuh luas banget dan bukan cuma kerjanya di dapur. Walaupun ada yang di dapur ya, kayak tapi bukan yang masak. Iya, bukan yang masak, tapi yang menghitung dan mengukur supaya porsinya pas. Tapi menarik banget ya. Berarti kan semua itu ada di bidangnya masing-masing nih ahli gizi. Nah, aku jadi pengen tahu nih Kak, kalau di dunia pembelajaran ahli gizinya sendiri itu apakah ada jurusan-jurusan khusus gitu yang membagi gitu? Oke. Kayak peminatan gitu ya? Iya, kayak peminatan gitu. Oke. Jadi kalau aku latar belakangnya di Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Malang. Kita politeknik, maka kurikulumnya itu 70% adalah praktek, 30% teori. Berbeda dengan anak-anak yang S1 gizi. Dia teorinya lebih banyak dibandingkan prakteknya. Dan mata kuliahnya pun juga berbeda gitu. Kalau aku sendiri sebagai sarjana terapan dan dietetika, semester 1 kita juga belajar masak gitu. Kita belajar dasar kuliner. Kita belajar kebudayaan, hubungan adat, makanan, dan perilaku makan. Nah, jadi materinya itu kompleks. Kalau aku dari semester 1 kita diajari dulu nih ilmu gizi secara umum itu apa. Zat-zat gizi itu ada apa aja? Ada protein, lemak, vitamin, mineral, karbohidrat. Kemudian ada pelajaran masak juga, dasar kuliner. Jadi kita masak-masak di situ karena kan agar kita bisa terbiasa gitu. Kira-kira 60 gram ayam tuh sebesar apa sih? Jadi pada saat di rumah sakit kita bisa melihat aja, oh ini sekitar 60 gram ayam nih. Jadi cepat kita ngerjainnya gitu. Kalau bayangin pasien di rumah sakit sehari 200, kita mau nimbang satu-satu ayamnya. Itu kayak nggak mungkin. Bener juga ya. Makanya di semester 1 kita diajarin masak. Cuma seiring berjalannya waktu, mulai masuk ke klinis-klinis, kita bikin nyusun menu untuk pasien diabetes mellitus dengan komplikasi hipertensi ginjal, bikin menu dengan penyakit stroke, komplikasinya ginjal. Kemudian untuk orang pasca operasi, itu tekstur makanannya seperti apa, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian kita juga ada mata kuliah gizi masyarakat juga ada, gizi penyelenggaraan makanan juga ada gitu. Cuma nanti di akhir itu peminatannya kan banyak. Kalau anak-anak S1 tuh lebih luas ya, ada yang peminatannya gizi olahraga, ada peminatannya ke gizi prakonsepsi. Jadi dia fokusnya tuh ke gizi ibu hamil, gizi bayi, kayak gitu. Kalau aku di Politeknik Kesehatan fokusnya ya dietetik gitu, ke penyakit, ke klinis kayak gitu. Oh, berarti memang udah ada penjurusannya juga di awal ya. Penjurusan. Aku percaya kalau semua profesi itu pasti ada tantangannya, termasuk menjadi ahli gizi. Nah, gimana Kak menjadi ahli gizi? Tantangan terbesarnya apa sih biasanya? Oke, tantangan terbesar sebagai ahli gizi. Masih banyak nih mitos-mitos yang bertentangan dengan kesehatan, tapi dipercaya sama masyarakat. Contohnya, ibu menyusui. Pada bilang ikan itu nggak boleh dimakan sama ibu menyusui karena akan membuat ASI-nya amis. Padahal di ikan itu proteinnya mudah diserap oleh tubuh, proteinnya tinggi. Ada lemak omega 3 yang itu bagus untuk kualitas ASI ibu juga. Nah, tapi masyarakat malah menghindari itu karena mitosnya bikin ASI amis. Nah, itu yang harus kita kasih edukasi ke masyarakat. Kalau sebenarnya protein ikan dikonsumsi sama ibu menyusui itu nggak apa-apa, malah bagus untuk melancarkan produksi ASI, menjaga kualitas ASI. Nah, proteinnya harus cukup. Kemudian ada tuh ini kayaknya viral banget deh di internet dari dulu, kayak takut banget sama nasi putih gitu. Nah, ya kan? Benar. Sampai dia nggak mau makan nasi putih, aku lagi diet gitu.
Kenapa? Apa salahnya nasi putih gitu ya? Nasi putih Bener, itu, bener. ya, oke, nasi putih itu salah satu sumber karbohidrat, ya, dia tuh punya eh, zat gizi lain seperti protein, vitamin B gitu ya. Kemudian dia karbohidrat, of course. Nah, itu fungsinya sebagai sumber utama energi tubuh kita. Kalau kita mengonsumsi nasi putih dalam porsi yang cukup, ya itu nggak akan membahayakan tubuh, malah berguna gitu untuk energi tubuh. Asalkan pendampingnya benar, karena nasi putih ini salah satu karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Artinya dia cepat dalam menaikkan kadar gula darah. Cuma kalau pendampingnya ada protein, kemudian setengah dari isi piring adalah sayuran, itu tidak akan membuat lonjakan gula darah akibat nasi putih kayak gitu. Jadi jangan mengkambing hitamkan nasi putih. Kayak seakan-akan nasi putih itu bahaya banget Bener, gitu bener, ya. bener. Kan kita masyarakat Indonesia sangat dekat ya dengan kebiasaan makan nasi putih. Betul, gitu. betul. Jadi jangan dihindari. Bener-bener. Itu yang sebenarnya nasi putih itu kan memang sudah kayak tradisi kita secara manusia nih di Indonesia, emang karbohidrat itu dari nasi putih gitu kan. Malah mental kita yang kadang tuh suka jadinya malah nggak bisa, gitu iya ya? kayak nggak bisa terima gitu kan kalau misalkan nggak makan nasi gitu. Nah tapi Kak, aku juga jadi pengen nanya ngomong-ngomong soal nasi nih. Ada nggak pengaruh kalau misalkan oke, kita tidak memotong full nasi putih tapi kita ganti nih dengan nasi merah? Apakah itu lebih baik atau gimana? Oke. Kalau dikatakan lebih baik, nggak 100% lebih baik, karena misalkan dia makan nasi merah, tapi dia nggak punya kebiasaan makan nasi merah, akhirnya dia nggak menikmati makan, ya jangan dipaksakan. Mau ganti nasi putih dengan oats, tapi ternyata dia makan oats mual, jadi buat apa dipaksakan gitu. Jadi kalau mau nasi merah bagus, dia lebih tinggi nilai seratnya dibandingkan nasi putih, artinya dia nggak bikin lonjakan gula darah gitu. Seperti yang kita tahu, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan serat harian, kalau untuk orang dewasa 25-30 gram per hari. Kalau kita berhasil memenuhi serat itu, yang pertama kita bisa mengurangi visceral fat atau lemak buncit. Nah, serat, ya kan? Kemudian untuk menjaga kadar gula darah stabil, menurunkan kolesterol, itu pemenuhan serat. Nah, serat itu didapatkan dari makanan pokok. Juga ada seratnya yang lebih banyak, misalkan nasi merah lebih banyak seratnya dibandingkan nasi putih. Makanan pokoknya pilih singkong yang lebih tinggi seratnya dibandingkan nasi putih. Boleh. Jadi memvariasikan makanan pokok, nggak setiap hari nasi putih. Boleh coba-coba. Oh, hari ini nasi putih, besok nasi merah, nanti malam talas, kentang. Banyak kita makanan pokok dari makanan lokal Indonesia, asalkan ya pendampingnya ada benar gitu. Kalau makanan pokoknya udah nasi putih, lauknya ya protein. Ada karbohidrat yang jadi lauk, apa? Perkedel. Perkedel, mie, Iya. kentang, ya itu kan karbohidrat juga. Dia satu keluarga sama nasi gitu. Kalau Kentang protein, balado, iya harusnya pendamping nasi itu lauk pauk dari protein. Apa contoh protein? Ada telur, ikan, daging ayam, daging sapi, udang, cumi. Kemudian setengah dari isi piring adalah sumber vitamin, mineral, dan serat. Apa? Sayur dan buah. Kayak gitu. Jadi isi piringnya harus seimbang, jangan hanya menu tunggal atau karbohidrat aja. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral, dan serat kayak gitu. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi semua pada akhirnya terkait dengan diet-diet ini tuh selalu kayak dibuat terlalu kompleks ya. Padahal sebatas cukup aja gitu loh. Cukup. Selama kita tahu batas cukupnya mengkonsumsi apa aja tuh pada akhirnya akan tetap baik-baik saja. Iya, betul. Iya. Dan setelah itu Kak, ada mitos-mitos selanjutnya. Air dingin ya? Air dingin, mitos air dingin bikin lemak kita beku di tubuh katanya. Itu mitos ya. Karena ya air itu suhunya dingin, suhunya panas, masuk ke mulut, nanti di tubuh itu akan suhunya menyesuaikan suhu tubuh, jadi dia nggak akan tiba-tiba membuat lemak kita sulit dipecah gitu, enggak gitu. Karena katanya kan kalau misalkan air dingin kena lemak tuh beku gitu. Karena ini ya kalau kita lihat di gelas gitu ya. Iya, kayak membeku gitu. gitu. Atau bahkan kalau misalkan kita minumnya air anget terus, lemaknya bakalan mencair, bakalan keluar lewat urin, bakal keluar lewat pup yang kayak gitu-gitu kan banyak banget
yang diinfokan seperti itu ya. Ternyata itu mitos ya healthy people ya. Mitos. Jadi mau minum es boleh? Boleh. Boleh. Jadi boleh kalau misalkan nanti ada yang larang, sorry itu mitos. Sorry, itu. Kapan nutritionistku nggak masalah. Iya. Dan tapi memang membahas soal mitos itu kayaknya nggak ada habisnya ya kayak karena banyak banget mitos-mitos baru yang sebenarnya kadang aku bertanya-tanya sih kayak mitos tuh siapa yang buat sih gitu. Yang sampai satu masyarakat besar tuh percaya gitu sama mitos itu gitu kan. Sebenarnya kenapa gitu kan. Tapi luar biasa banget gimana aku ngelihat ahli gizi sekarang tuh memang karena kan aku juga mengkonsumsi platform seperti TikTok, Instagram, YouTube dan aku melihat banyak banget orang tuh udah antusias mengajarkan cara-cara diet yang baik dan benar gitu. Jadi menurut aku sebenarnya kembali lagi ke kitanya gitu sih. Kitanya sebagai orang yang diet nih harus terbiasa atau mau untuk mencoba lebih tahu lebih banyak terkait dengan informasi, nggak sebatas diet makan sedikit banget bisa bikin makin cepat kurus gitu ya kayak. Iya. Dan jadinya ketika kita malah terpaku dengan diet yang salah, jadinya kan kita malah nggak bisa jangka panjang gitu dietnya ya kayak. Jadi kitanya sendiri healthy people yang harus lebih kritis lagi untuk mencari informasi dan mencari tahu kira-kira diet mana sih yang baik dan enggak. Karena udah banyak banget informasinya ya kayak. Sumbernya dari mana, siapa yang berbicara, itu harus benar-benar diseleksi. Iya, betul. Harus diseleksi, tapi udah banyak banget kok aku ngeliat di YouTube tuh banyak banget kok yang menurut aku kredibel dan benar-benar memberikan ilmunya tuh udah benar-benar bisa kita cerna lebih mudah lah. Apalagi yang di TikTok itu kan udah semuanya udah lebih gampang lah kita pahami. Oke. Tapi berarti semudah kalau misalkan mau diet itu ya kayak berarti semudah kita tuh mencoba untuk memenuhi si isi piring kita ya kayak. Iya. Jadi kalau mau diet itu jangan asal sebatas untuk turun berat badan gitu, tapi juga harus memperhatikan isi piringnya itu apakah sudah memenuhi semua kebutuhan giziku. Jangan asal makan dikit gitu, jangan asal makan dikit biar cepet turun gitu. Percuma turun berat badan tapi ternyata sakit, imunnya keserang. Nah itu yang nggak mau kita harapkan. Jadi kalau mau mulai berdiet, fokusnya itu adalah mendapatkan kesehatan secara keseluruhan, baru bonusnya adalah penurunan berat badan. Ya jangan kebalik gitu, dia rela sakit demi turun berat badan kurus gitu ya. Malah menimbulkan masalah baru untuk tubuh. Gitu Niatnya ya. menjadi lebih baik malah nimbulin masalah baru. Gitu. Malah biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak karena sakit, berobat, belum lagi kalau harus rawat inap. Tapi aku relate banget sih Kak. Gimana? Relate banget dengan proses diet yang dari nggak tahu apa-apa sampai mencoba untuk mencari tahu. Karena dulu awalnya aku itu coba melakukan diet, aku berusaha pengen turun cepat dan di situ aku coba pemahaman aku adalah diet yang makan sedikit-dikitnya itu kan. Jadi aku memahami bahwa diet itu cuma nggak boleh makan nasi sama sekali, harus makan telur rebus, makan kentang, makan oat. Jadi aku mencoba ya semua kata orang gitu pada akhirnya. Kayak ternyata oat, bener kata kakak, oat kalau nggak suka tuh nggak bisa dipaksa. Makanan yang ternyata kita nggak suka tuh nggak bisa dipaksa gitu. Karena pada akhirnya diet itu kan sebuah proses yang cukup panjang. Kalau kita terpaksa makan itu malah kitanya stres sendiri gitu kan. Tapi itu benar-benar aku rasakan sampai aku merasa dulu aku juga bahkan nggak tahu kayak ada kebutuhan kalori yang perlu kita penuhi setiap harinya gitu. Jadi kayak aku cuma makan telur 2 butir pagi, 2 butir lagi siang, 2 butir malam, kebayang nggak kayak kalori hariannya cuma dapat berapa gitu kan. Ya memang turunnya cepat, tapi lemesnya. Itu yang kita inginkan. Iya benar. Gimana caranya diet tapi tetap produktif, otak tuh tetap bekerja dengan normal gitu. Jadi diet ya, membahas tentang diet. Jangan menyempitkan arti diet hanya untuk orang yang ingin turun berat badan. Jangan menyempitkan diet bahwa diet makan sedikit mungkin. Enggak. Diet itu artinya pengaturan pola makan. Jadi apa yang kita makan sehari-hari dari kita pertama kali bangun tidur sampai mau tidur itu dietnya apa aja, pola makannya bagaimana, kayak gitu. Ada diet DM, diet untuk orang penderita diabetes mellitus.
ada diet untuk orang hipertensi, namanya DASH diet. Dan itu disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Apakah ada makanan yang dibatasi, makanan yang dihindari atau nggak boleh sama sekali, itu tergantung sesuai kebutuhan konsumen gitu. Beberapa pasien atau klien yang aku temui di konsumen di Healthy Go ini ya, beliau juga berpikir bahwa diet adalah makan sedikit mungkin. Pada saat beliau konsultasi sama aku sebelum memesan catering Healthy Go, dia tuh kaget lah. Aku diet kok makannya sebanyak ini ya? Gitu. Kok enak banget ya ini aku diet tidak tersiksa gitu. Karena menu-menu di Healthy Go kan sangat bervariasi ya. Ada 1.300 menu, proteinnya tinggi ya kan, kemudian pemorsiannya sangat sesuai dengan gizi seimbang, sehingga klien konsumen itu kaget, aku diet tapi aku nggak lapar, ini gimana ceritanya. Terus dia di awal itu ragu apakah benar aku akan turun berat badan dengan makan sebanyak ini. Ternyata 1 minggu kemudian dia turun 1 kilo. Dan lingkar pinggang dia susut 12 cm. Wow. Nah itu sih, jadi dia pola pikirnya tentang diet udah berubah. Gitu. Setelah memahami Setelah akhirnya memahami, ya. gitu. Diet yang benar tuh seperti ini, itu didapatkan di program Weight Loss sama Healthy Go gitu. Berarti kita bisa lihat juga kalau misalkan diet itu pada akhirnya bisa personalize juga ya Kak ya. Jadi sesuai kebutuhan kita pribadi masing-masing. Nggak bisa kayak kita dilihat dia cara dietnya seperti apa, kita copy paste, bener-bener copy paste itu biasanya juga ke kitanya malah belum tentu ngefek gitu kan. Iya bener, harus disesuaikan secara personal, karena diet sifatnya personal. Kayak beberapa konsumen atau klien yang aku temui di Healthy Go, dia ingin turun berat badan, ternyata setelah aku sarankan untuk medical check up, ya dia asam uratnya tinggi, sampai 12. Akhirnya menu-menu catering yang Healthy Go berikan request apa ya, makanan yang rendah purin untuk orang asam urat. Jadi kalau di Healthy Go tuh bisa di request sesuai dengan kondisi penyakit. Jadi dia bisa turun berat badan tapi asam uratnya juga turun. Kayak kita request tanpa kacang-kacangan, tanpa sapi, tanpa gorengan, tanpa tepung, bisa. Sehingga ketika udah menjalankan program diet bersama aku di Healthy Go, asam urat dia turun. Gitu. Jadi 7, dari 12 ke 7 tuh jauh banget. Gitu. Kemudian ada yang kolesterolnya dari 234 turun jadi 189. Itu keren banget karena request dari Healthy Go, request catering, kemudian dia juga nurut sama nutritionistnya gitu ya. Kalau suruh olahraga 150 menit per minggu, dia beneran nurut gitu. Jadi pola pikir dia tentang diet itu lebih luas gitu. Wah seru banget perbincangan kita hari ini. Aku juga jadi tahu banyak hal banget dan nggak ada habisnya ya kayaknya kalau kita ngomongin soal diet ya. Bisa sampai besok nih kita bahasnya karena banyak banget mitosnya, banyak banget yang perlu diklarifikasi. Tapi nggak apa-apa, aku udah benar-benar ngerasain banyak banget ilmu yang aku dapetin hari ini. Terima kasih banyak Kak Meliana sudah menemani aku di siang hari ini. Terima kasih juga Healthy People yang udah nonton sampai akhir. Tontonin terus Healthy Talks, your go to healthy friends. Sampai jumpa di episode berikutnya.